Krisis populasi menghantui Jepang sebagai imbas resesi seks seiring adanya perubahan gaya hidup yang melanda negara itu. Angka kelahiran di Jepang dan Korea Selatan pun menurun secara drastis. Melansir dari Daily Star, di tahun 2020-an, kebebasan seksual saat ini menjadi hal yang tidak terbayangkan orang-orang 100 tahun yang lalu. Yang mengejutkan, semakin banyak orang berpaling dari hubungan intim. Resesi ini menjadi fenomena dunia, akan tetapi Jepang secara khusus tampaknya menunjukkan jalan menuju masa depan tanpa hubungan intim. Data yang dihimpun dari Star di tahun 2000 menunjukkan 10% pria Jepang masih berjaka di usia 30-an. Runtuhnya dorongan berhubungan intim di negara itu berdampak pada angka kelahiran dengan anak menjadi semakin langka. Terjadi penurunan mood pasangan melakukan hubungan intim, menikah dan memiliki anak. Resesi itu banyak terjadi di antara pasangan muda. Di Jepang, resesi hubungan intim dilaporkan menjadi semakin menjadi-jadi. Baru-baru ini, imbasnya terasa pada ribuan sekolah yang dinyatakan tutup karena sepinya murid yang mendaftar. Fenomena tutupnya ribuan sekolah di Jepang terjadi akibat angka kelahiran yang menurun dengan cepat dan jauh dari perkiraan. Jumlah ini meningkat terutama di daerah pedesaan seperti Tenei, area ski pegunungan dan mata air panas di prefektur Fukushima. Di SMP Yumoto di desa Tenei, prefektur Fukushima, utara Jepang, hanya ada 2 siswa bernama Eita Sato dan Aoi Hoshi yang menjadi satu-satunya lulusan terakhir di sana. Kini, SMP tersebut telah tutup secara permanen setelah 76 tahun berdiri. Jepang menjadi negara yang mengalami krisis populasi paling parah di dunia sejak tahun 2022 lalu, karena angka kelahiran bayi hanya mencapai 800.000 orang per tahun. Sekitar 450 sekolah tutup tahun demi tahun. Menurut data pemerintah, antara tahun 2002 dan 2020, hampir 9.000 sekolah menutup pintu mereka selamanya, sehingga sulit bagi daerah terpencil untuk memikat penduduk baru dan lebih muda. Kondisi tersebut membuat para pengamat memprediksi penurunan cepat akan terjadi di tahun 2030. Perdana Menteri Jepang saat ini, Fumio Kishida, telah menjanjikan langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk meningkatkan angka kelahiran, termasuk menggandakan anggaran untuk kebijakan terkait anak dan mengatakan menjaga lingkungan pendidikan sangat penting, tapi sedikit yang telah membantu sejauh ini. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa Jepang sedang bergeser ke arah masyarakat tanpa hubungan intim. Kehidupan di Jepang telah berubah secara drastis sejak tahun 90-an, dan semakin banyak masyarakat Jepang berjuang untuk menemukan kebahagiaan dalam apa yang mereka sebut dengan tanpa hubungan tradisional. Sejak pertengahan 90-an, ekonomi Jepang mengalami stagnasi. Akibatnya, inflasi telah mendorong kenaikan harga dalam segala hal, termasuk properti. Itu telah membuat semakin sulit bagi keluarga Jepang menutupi biaya. Anak-anak tinggal di rumah lebih lama karena mereka tidak mampu keluar sendiri. Orang dewasa juga menunggu lebih lama untuk menikah dan memiliki anak. Laki-laki tanpa hubungan intim menjadi begitu umum di Jepang. Bahkan ada istilah untuk mereka, yaitu Sousoku Danshi, yang jika diterjemahkan menjadi laki-laki pemakan rumput. Laki-laki heteroseksual umumnya menggambarkan diri mereka lebih sensitif dan biasanya tidak tertarik pada seks. Pada tahun 2010, Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang menemukan bahwa 36% pria Jepang yang berusia 16 hingga 19 tahun tidak tertarik pada seks atau hubungan intim. Angka itu naik 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Di Jepang, tujuan pernikahan sering dianggap sebagai reproduksi. Sejumlah besar anak muda, khususnya perempuan, mengatakan kepada Institut Kependudukan dan Jaminan Sosial Jepang bahwa tetap melajang lebih disukai. Perasaan akan komitmen dan pernikahan sebagai beban mempengaruhi pria dan wanita. Ketika diwawancarai oleh The Guardian, seorang pria bernama Satoru Kishino, 31 tahun, mengatakan bahwa kencan terlalu merepotkan.
Saya tidak mendapatkan gaji besar untuk kencan, dan saya tidak ingin seorang wanita berharap kencan itu bisa mengarah ke pernikahan, katanya. Menjadi ibu yang bekerja di Jepang juga sulit. Negara ini terkenal karena jam kerja yang panjang, yang membuatnya sangat sulit untuk melakukan pekerjaan dan memperbesar keluarga. Menurut beberapa statistik, kira-kira 70% wanita Jepang pada dasarnya terpaksa berhenti bekerja setelah memiliki anak pertama mereka. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang berpendidikan cenderung memiliki sedikit keinginan untuk melakukan hubungan intim daripada orang-orang yang kurang berpendidikan. Mengingat Jepang memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia, masuk akal bahwa penduduknya yang sangat cerdas akan semakin menjauhi hubungan intim, terikat tetapi tidak secara intim. Pemerintah Jepang terus berupaya mengatasi krisis populasi dengan menyusun kebijakan yang mendesak untuk memberi insentif pada lebih banyak angka kelahiran, termasuk lebih banyak bantuan keuangan untuk membesarkan anak, pendidikan prasekolah, layanan perawatan, bahkan reformasi tempat kerja. Dikabarkan, pemerintah Jepang siap menggelontorkan dana sebesar 500.000 yen mulai bulan April 2023 untuk membantu biaya kelahiran yang rata-rata mencapai 470.000 yen. Ditambah lagi, paket dukungan keuangan senilai 100.000 yen juga sedang dirancang untuk membantu meringankan biaya kebutuhan pasca melahirkan seperti kereta bayi, popok, dan susu formula bayi. Di sisi lain, budaya kerja di Jepang yang cukup banyak membuat perusahaan menerapkan sistem ketenaga kerjaan seumur hidup. Dinilai membuat para pekerja berada di bawah tekanan, sehingga kerap kali memprioritaskan tempat mereka bekerja dibandingkan keluarga. Jumlah tenaga kerja di sana juga menyusut di tengah populasi yang kini mulai menua. Harapan hidup masyarakat Jepang memang termasuk yang tertinggi di dunia, dengan 1 dari setiap 1.500 orang berusia lebih dari 100 tahun.